Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita akan mempelajari teks eksplanasi dengan difokuskan pada mengenai pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks eksplanasi serta menyajikannya dengan contoh teks eksplanasi. Lalu, apa itu teks eksplanasi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Namun, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Rifa Insani, Nesa Nabila, dan Yeyet Hermawati. Baik anak-anak, yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi. Menurut Isnatun dan Farida 2013 halaman 80, dalam bukunya yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia menyatakan, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Artinya, teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir. Selanjutnya, informasi dalam teks eksplanasi, demonstrasi massa. Demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Demonstrasi dilakukan untuk mengungkapkan pendapat kelompok atau menolak kebijakan yang diterapkan oleh pihak tertentu. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Demonstrasi massa dapat disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Demonstrasi massa dapat disebabkan oleh warga masyarakat yang tahu akan hak-haknya dan mengerti bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya ada teks eksplanasi, memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain: yang pertama, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, fakta yang diangkat menyertakan penjelasan ilmiah atau keilmuan. Yang ketiga, bersifat informatif dengan tidak mencoba mengarahkan pembaca pada opini tertentu. Baik, untuk selanjutnya ada struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, eksplanasi, deretan penjelasan, dan interpretasi. Pernyataan umum gambar tentang topik atau permasalahan yang dibahas, biasanya berisi informasi umum atau menyeluruh. Eksplanasi, deretan penjelasan. Inti penjelasan yang disampaikan disusun berurutan sesuai dengan sebab akibatnya. Interpretasi, bagian akhir atau penutup yang berisi simpulan atau pandangan penulis terhadap topik atau fenomena yang dibahas. Bagian ini bersifat opsional sehingga boleh ada atau tidak ada. Selanjutnya, gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Gagasan umum dalam teks eksplanasi adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sementara fakta dalam teks eksplanasi adalah kalimat yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut ini adalah informasi mengenai gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi. Gagasan umum. Gagasan utama dalam teks eksplanasi bisa berada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Jika berada di awal paragraf, maka paragrafnya disebut deduktif. Fakta. Fakta adalah teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang rangkaian atau proses peristiwa yang terjadi, menunjukkan kebenaran mutlak, keaslian atau kebenaran pesan yang disampaikan, menjelaskan sebab akibat yang dijelaskan dalam teks eksplanasi. Baik, selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi.
Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi yang detail kepada orang lain agar mudah dipahami. Fakta dalam teks eksplanasi harus benar adanya dan bukan opini penulis. Bersifat informatif, teks eksplanasi berisi informasi faktual yang didasarkan pada data dan kejadian nyata, bukan opini atau asumsi. Objektif, teks eksplanasi ditulis secara objektif tanpa melibatkan emosi atau pendapat subjektif penulis. Menjelaskan hubungan sebab akibat. Teks eksplanasi menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Menggunakan konjungsi kausal. Teks eksplanasi menggunakan kata penghubung seperti karena, sebab, oleh karena itu, akibatnya untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Menggunakan istilah teknis. Teks eksplanasi sering menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang dijelaskan. Strukturnya jelas. Struktur teks eksplanasi diawali dari pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan barulah ke interpretasi atau penyampaian dari si penulisnya. Tidak persuasif, teks eksplanasi berbeda dengan teks editorial yang bersifat mempengaruhi, sedangkan teks eksplanasi lebih menyampaikan fakta yang ada, membuat sekuensi Marcus. Teks eksplanasi menggunakan penanda urutan untuk menekankan urutan atau menggunakan level titik. Bahasa baku, teks eksplanasi menggunakan bahasa baku, kalimat aktif dan pasif. Teks eksplanasi menggunakan kalimat aktif untuk menunjukkan objek yang melakukan tindakan atau pasif, fokus pada fenomena yang terjadi. Baik, sebelum melanjutkan ke kesimpulan, kalian bisa membaca contoh teks eksplanasi terlebih dahulu. Kesimpulannya yaitu, teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau proses dengan cara yang sistematis dan logis. Dalam kesimpulan, teks eksplanasi ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, inti penjelasan. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, implikasi. Yang terakhir, ajakan berpikir. Anak-anak, itu tadi pembahasan tentang teks eksplanasi. Untuk mengetahui pemahaman kalian terkait teks eksplanasi, silahkan kalian membuat teks eksplanasi maksimal 5 paragraf. Dan cara pengumpulan tugasnya kalian bisa mengupload di sosial media kalian, bisa di Instagram, Facebook, YouTube, ataupun TikTok. Kalian bisa melihat contoh teks eksplanasi yang lebih mudah untuk dipahami. Bisa lewat internet, koran, majalah, dan di berbagai sumber lainnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.